pertama, merasa beramal padahal tidak beramal, itu kerja setan. Kamu sudah bersedekah, kamu sudah hebat, itu kerja setan. Merasa salah padahal perbuatan itu tidak salah, itu juga kerja setan. Itu namanya SOS, standar operasional setan. Ibu keluar rumah, cukup syarat dan ketentuan berlaku. Suami izin, menutup aurat, pekerjaannya halal, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram, tidak bersolek jahiliyah. Perbuatan ibu tidak salah, tapi ibu selalu merasa kamu bersalah, kamu bersalah, kamu bersalah. Itu setan. Yang ngomong saya salah ini bukan setan, Pak Ustaz, teman saya. Berarti dia setan. Kamu salah karena kamu sudah meninggalkan suami, karena kamu sudah meninggalkan anak. Bacakan Allahu la ilaha illallah. Berarti dia setan. Karena saya ulang sekali lagi, merasa beramal padahal bukan amal, setan. Merasa salah padahal bukan salah, itu setan. Saya selalu sholat pakai wudhu karena tidak ada air atau karena sakit saya tayamum. Lalu setan mengatakan, kau nggak sholat kau nggak sah. Itu kerja setan. Padahal menurut ajaran Islam bertayamum itu benar. Saya sakit kaki, saya biasanya sholat berdiri. Tiba-tiba na'udzubillah sakit kaki, saya duduk di kursi. Lalu setan mengatakan, sholatmu nggak benar, sholatmu kurang, sholatmu salah. Itu kerja setan. Makanya perlu ilmu. Setan nggak akan bisa menggoda orang kalau dia berilmu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu tahu jalan, maka dia tidak bisa menyesatkan kamu. Yang bisa ngerjain saya di Pekanbaru, nggak ada orang bisa ngerjain saya karena saya tahu jalan. Di Jember bisa karena saya nggak tahu jalan. Forever kalau mau saya bawa mutar-mutar bisa, putarnya putar-putar. Ustaz udah sampai Surabaya, makasih ya, rumahnya masih di Jember. Saya nggak tahu jalan. Tapi kalau saya tahu jalan, saya kan nanya, ini udah sampai mana ini? Karena saya tahu jalan. Itulah pentingnya ilmu, ngaji. Nah, bagaimana dengan ibu yang keluar rumah? Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan, kamu semestinya di rumah. Aslinya perempuan itu di rumah. Tapi bagaimana kalau perempuan bekerja? Mubah, boleh. Mana dalilnya? Nabi keluar menemukan Asma sedang menjunjung makanan unta, mencari makanan. Nabi membantu Asma bawa pulang. Asma itu anak Abu Bakar, iparnya, keluarga. Itu dalil perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Izin suami, suaminya juga memberi izin itu karena dasarnya saling mengerti, bukan karena terpaksa. Izin mas, kalau nggak awas. Tidak bisa. Waktu berangkat juga, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek jahiliyah, make up sampai 2 inci. Pas pakai make up mati lampu, sebelah hijau sebelah biru. Sampai di kantor semua senyum. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Satu ruangan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berawal dari sering bersama, apa kata orang barat, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Lama-lama nyaman, lama-lama tukar cerita, terjadilah apa yang terjadi. Kalau diomongin orang, kamu akrab banget dengan dia, satu ruangan, satu kantor, sama-sama makan. Dia sudah macam abang saya, sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, setan belum pensiun. 2 dari 3 laki-laki kota besar berselingkuh. Kalau ada laki-laki 3, 2-nya berselingkuh. Kenapa? Karena ada kesempatan. Perbuatan jahat terjadi bukan karena ada dari niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kami laki-laki ini sebetulnya baik, iya kan Pak? Tapi kan ada kesempatan, mau tidak dilakukan mubazir. Nah, jadi jaga.
Berangkat jam 7 dari rumah, masuk kantor 7.30, pulang jam 4, macet setengah 5, sampai rumah jam 5, masuk azan maghrib. Waktu dengan suami cuma ada 3 jam, 8, 9, 10. 3 jam ini tolong quality time. Matikan handphone. Duduklah bersama anak dan istri. Sudah 8 jam habis di kantor. Jangan lagi sampai di rumah masih tetap juga scroll. Anak datang bawa nilai, mama, nilai adik bagus, ma, nilai adik. Dia cuma mau respon, bagus ya, cantik ya, cakep ya. Tapi kita tidak berikan itu. Gulanya sama, air wedangnya sama, tehnya sama, diambil dari dapur yang sama. Tapi kalau ibu yang membuatkan, rasanya beda, Besti. Kita kan punya asisten rumah tangga, dia yang buatkan cukup. Jangan sampai nanti pas libur Idul Fitri, saat asisten rumah tangga pulang ke kampung, yang nangis bukan cuma anak. Saya, Pak Ustadz, waktu asisten rumah tangga pulang, anak saya nangis, Pak Ustadz. Biasa, ini suaminya ikut nangis. Hari ini ibu boleh tersenyum. Usahakan, walaupun yang masak di dapur dia, karena kita nggak mampu, letih, lelah dia masak, tapi yang masukkan ke piring tetap ibu, yang bawakan ke meja makan, yang dia cicip. Waktu dia puji, memang kamu hebat, Ma. Ya, siapa dulu mamanya? Sempat-sempatkan. Aslinya ibu di rumah, tugas ibu cuma 3. Ibu adalah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Tugas ibu sebenarnya cuma 3: mengandung, melahirkan, menyusukan, mengandung lagi. Tapi karena keterbatasan, maka ibu bekerja, ibu membantu bapak. Maka komunikasinya mesti baik. Pak, sebenarnya tugasku cuma mengandung anakmu, melahirkan dan menyusukan. Tapi karena kau termasuk satu asnaf dari Badan Amil Zakat Nasional, dan aku kebetulan punya ijazah S1, S2, apa salahnya aku membantu kamu, wahai fakir miskin? Kata, tentu komunikasi bahasa ibu tidak sekasar saya. Saya ini kan orangnya kasar kalau ngomong. Nah, tentu ibu bekerja. Terus, Ma, kamu kan kerja, uangmu banyak, gajimu banyak, boleh dong pakai untuk membantu aku bayar rekening listrik, tagihan lain sebagainya. Kalau untuk kamu, Pak, jangankan slip gaji ini, nyawa aku berikan. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu, Pak, mencintaimu. Tapi apa boleh buat ketika hati tidak bisa memilih? Padahal papaku dulu mau aku dijodohkan dengan dia, mamaku juga, tapi hatiku memilih kamu, sayang. Besarkan hatinya, walaupun gajimu lebih besar. Laki-laki itu ingin superior, dia ingin dianggap mulia. Walaupun gajimu lebih dikit, Pak, walaupun mobil pun lebih mahal, tapi kau tetaplah imamku. Besarkan hatinya. Itu yang diinginkan laki-laki. Betul, Pak? Itu bagi ibu-ibu. Nampaknya saya menjawab pertanyaan, tapi ini bukan untuk ibu. Ini untuk semua perempuan yang bekerja, yang gajinya banyak, yang duitnya banyak. Jangan kalian merasa besar dan hebat. Kalian tidak ada apa-apanya kalau tidak ada suami kami yang laki-laki. Istri saya kan nonton juga ini. Inilah kesempatan saya menasihati dia melalui menjawab ibu tadi. Nanti pas saya pulang ditanyanya, kamu kok ngomong gitu? Saya jawab pertanyaan jamaah di sana. Nah, lalu bagaimana dengan fitnah akhir zaman yang bernama medsos? Orang kalau sudah pegang handphone, dia merasa dia pemilik segalanya.
Dia komen sana, dia hantam sini, dia caci maki ini semaunya. Setelah dilapor ke polisi, ditangkap, barulah dia nangis. Saya mohon maaf atas segala kehilafan saya. Waktu megang medsos itu saya rasa sayalah manusia yang paling hebat. Orang kalau sedang megang handphone seperti kerasukan setan, tapi dia tidak kerasukan setan, kerasukan handphone. Kerasukan setan bisa diruqyah, kerasukan handphone nggak bisa. Sampai baterai habis, sampai paket ludes. Maka cerdas bermedsos. Handphonenya sudah cerdas, namanya smartphone. Yang punya handphone bodoh. Maka kita cerdaskan dulu. Ini yang saya komen ini siapa? Saya kalau nggak cerdas berhandphone sudah gila saya. Yang caci maki di Instagram itu ribuan orangnya. Dan kalau kita buka, saya buka itu yang ngejek saya buka. Followernya kosong, fake account, akun bodong itu. Jarang sekali yang akun jantan, yang betul-betul akun asli. Akun asli saya screenshot, saya kirim ke kota bersangkutan. Kita kan punya tim di setiap kota. Tolong cari bapak ini, ajak ngopi bareng. Datang mereka, langsung buat video permintaan maaf. Mohon maaf atas kehilapan saya. Saya sebenarnya sudah kena sakit diabetes. Saya sebetulnya orangnya sudah selalu hilang ingatan. Nah, gitu semua. Wah, seperti singa. Begitu didatangi tim, seperti kucing kena air. Nah, jadi kita cerdas bermedsos. Maka coba perhatikan Bapak Ibu, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, nggak pernah saya balas. Berarti Ustaz cerdas? Bukan, karena saya nggak tahu passwordnya. Memangnya yang tadi malam posting di Instagram berita tentang di pesantren Al-Islah tadi malam, itu kan sudah diposting di Instagram kan? Itu siapa yang posting? Bukan saya, tim yang buat. Dan saya nggak tahu. Saya sadar tentang diri saya nggak bisa nahan kalau saya dimaki orang, saya balas. Maka bagaimana caranya supaya saya nggak balas? Jangan kasih tahu passwordnya. Passwordnya cukup tim yang ada. Oh, jadi Ustadz nggak balas komen kami? Mohon maaf. Follower, viewer, subscriber nggak pernah saya balas. Tapi saya baca komen kalian. Saya baca tuh komennya. Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Cerdas bermedsos. Postinglah berita-berita yang ngajak amal soleh. Sudahkah Anda sholat duha pagi ini? Bagus. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir, perumpamaan orang hidup dan mati. Posting, bagus, nggak salah. Tapi memposting amal kita jangan. Zikir 1000, subhanallah, subhanallah. Habis 1000 dipoto. Alhamdulillah udah 1000 pagi ini. Tapi hilang amal. Tapi kan belum amal. Sholat tahajud malam. Biasa orang kalau tahajud malam itu wudu, sajadah, tasbih cukup. Orang sekarang enggak. Wudu, sajadah, tasbih, live TikTok lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat itu lihat tempat sujud, bukan lihat layar. Udah berapa yang lain? Cerdas bermedsos. Apa yang mau kita ungkapkan di grup WhatsApp? Di grup itu siapa aja? Kan ada kiai di grup. Masa omongannya nggak sopan? Cerdas. Apalagi mau pilkada. Serang kelompok ini, serang kelompok ini. Mati-matian kita militan nyerang. Habis pilkada dia makan bareng. Kita yang kelahi musuh-musuhan. Enggak cerdas bermedsos. Maka insya Allah handphonenya cerdas, smartphone. Ustadznya cerdas, somat. Somat itu dari kata smart itu. Nah, mudah-mudahan kita cerdas bermedsos. Doakan juga Ustadz Somad. Kita manusia bisa aja silap, emosi kita kan, emosi lalu kita balas. Jangan sampai, yang suka dipancing. Jangan menari di gendang orang lain. Orang yang bergendang kita nari, dia nonton kita. Jangan sampai.
Nah, insya Allah selama yang baik-baik. Kalau ada yang bersifat personal, ajak ketemuan. Saya di screenshot orang di grup, Ustaz dia ngata-ngatain ente, saya WA, kapan kita bisa ngopi bareng? Saya insya Allah kosong Selasa, Rabu, Kamis, ketemu. Dan pas ketemu ditanya, sebetulnya maksudku bukan gitu Ustaz. Sebetulnya maksud, biasalah ngeles kan, namanya mazhab ngelesia. Ya nggak apa-apa, yang penting kita ketemu, ajak ngopi bareng, duduk. Beda loh, beda antara di medsos dengan ketemu langsung. Beda, memang betul Pak Ustaz. Kami waktu melihat di medsos itu Ustaz hitam, ternyata pas ketemu hitam manis. Kalau kita lelah, letih di kantor, di pasar, di tempat kita kerja, di jalan juga kita letih karena macet, apalagi kena tilang, lalu kita pulang ke rumah, maka hati kita jadi tenang. Apa yang membuat tenang? Karena melihat ikan koi ya, gitu, pulang buka pintu ada ikan mas, masuk ada ikan koi mata. Itu mendatangkan ketenangan, karena apa yang dilihat mata, dari mata turun ke Facebook, dari mata turun ke hati. Kemudian telinga kita juga ingin mendengar. Tadi kan sudah capek mendengar omongan direktur, atasan, pasar, lalu kemudian di jalan juga mendengar klakson. Telinga kita ingin beralih ke mendengar suasana yang lain. Sampai di rumah kita tenang. Kenapa? Mendengar air terjun. Itu kalau bapak ibu pejam mata duduk di samping kolam dengar air terjun, itu seakan-akan sedang berada di Niagara, kalau air terjun tinggi di dunia. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan. Kenapa telinga lebih didulukan daripada mata? Karena ternyata penciptaan dalam rahim, inna khalaqnal insana, kami ciptakan manusia min nutfatin, dari mohon maaf sperma, amsyajin yang kami campur dengan sel telur, faja'alna nabtalihi, kami uji, faja'alnahu sami'an basira. Janin itu bisa mendengar dan bisa melihat. Kalau nggak percaya, tanya sama SPOG, spesialis objin. Spesialis objin itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. Bahwa janin itu di dalam kandungan sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat. Itu makanya ibu-ibu yang mengandung dalam sekian bulan, biasa tradisi itu lain-lain. Di beberapa daerah ada tradisi nanti buat selamatan. Itu sebetulnya kaitannya dengan anak yang di dalam sudah bisa mendengar. Di acara selamatan itu dibacakan maulid, dibacakan Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qori disuruh baca Quran di rumah, karena anak itu di dalam sudah mendengar. Kemudian sebelum kiai pulang ditanya, "Yai, ini kan lagi hamil, kira-kira apa yang bagus untuk dibaca?" Kata kiai, "Supaya tolong ibu banyak-banyak baca surat Yusuf." Maksud kiai supaya ibunya matanya melihat Al-Quran, supaya dia baca Quran, telinganya dengar, anaknya dengar. Itu maksud kiai. Yang nanya sama yang baca salah ngerti, dianggap anaknya lahir ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir ireng. Kaget, komplain sama kiai. Kemarin waktu acara hamil di rumah minta baca Quran, ini kok anaknya gini ya? Kiai bojone ndi? Suaminya mana? Suaminya podo. Kan sama. Masa anaknya putih, suaminya hitam?
Jadi kita sekarang banyak salah paham, dan kita memang nggak mau nyari paham sebelumnya. Kita nggak nanya kenapa mesti baca Quran. Ada yang bawa kalau ke Makkah, bawa ke Madinah itu kan travel ya, travel perjalanan. Ada satu travel ngajak jalan-jalan ke museum di Moskow, Rusia. Di dalam museum ini ada lukisan, gambar, lukisan-lukisan klasik, dan selama berada di museum ini dihidupkan musik Beethoven dengan musik Mozart, musik klasik. Tapi kita nggak boleh ikut acara tur ini, karena yang boleh syaratnya hamil 5 bulan. Kita nggak boleh, kita hanya menemani istri boleh. Apa tujuan ibu hamil 5 bulan dibawa keliling museum? Mereka nggak kenal Islam, mereka nggak tahu Tuhan. Orang mereka nggak percaya mereka, tapi mereka percaya bahwa anaknya di dalam sudah mendengar. Mata ibu hamil disuruh melihat yang indah-indah supaya anaknya bahagia di dalam. Karena ibunya bahagia, anaknya bahagia. Dan telinga si ibu disuruh mendengar suara yang lembut, musik Mozart, Beethoven, melodi, supaya ibunya tenang. Ternyata pendengaran dan penglihatan itu mendatangkan ketenangan ke dalam hati. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan. Dari telinga ke mata, kemana turunnya? Wal fuad, fuad, fuad artinya hati. Makanya orang lahir punya anak, dikasih nama anak namanya Fuadi. Fuadi artinya buah hatiku. Fuad, hatiku. Tapi hati itu katanya kolbu, Pak Ustaz. Hati yang masih berbolak-balik, kolbu. Dari kata qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Pergi atau enggak, ngaji atau enggak, sedekah atau enggak, sholat atau enggak, itu qalbu namanya. Tapi hati yang sudah tenang, fuad. Makanya ketika Isra Mi'raj yang digunakan itu bukan qalbu tapi fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a, hati Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berdusta atas apa yang dia lihat ketika dalam proses peristiwa Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya kita melihat yang baik-baik dan mendengar yang baik-baik. Zayyana sama'ad dunya bi zinatinil kawakib. Langit-langit kami hiasi dengan kawakib, bintang-bintang. Maka mata kalau sudah tengah malam naik ke atas atap rumah, ke bukit, ke gunung, melihat bintang-bintang. Oh, apik ya, cantik ya. Kalau mata suka melihat, maka telinga juga suka mendengar. Makanya tadi malam sebelum acara dimulai, qori kita membaca Quran. Mendengar dulu, qorinya di pojok, saya dengar. Setelah mendengar, rasa ingin melihat, lihat qorinya. Ganteng. Suaranya bagus, orangnya ganteng, dua-dua dia punya. Sudah suara nggak bagus, Masya Allah, mendengar suara itu, makanya orang menikmati bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar dengan baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Mendengarkan yang baik mendatangkan ketenangan, turun rahmat Allah. Semakin besar kota, semakin metropolitan, semakin militan, semakin banyak hambatan dan kesulitan. Maka orang di kota-kota besar stres, depresi, kehilangan ketenangan, makan pil akibat NCT, lama-lama makan. Orang kehilangan ketenangan. Di kampung, rumahnya jauh-jauh, suara burung, suara air terjun, suara ayam, suara pitik, suara bebek, suara kambing, tenang. Di kota besar, hiruk pikuk,
macet total, stres. Akhirnya orang kemana? Orang pergi ke rumah spiritual mencari ketenangan. Iklannya di depan. Anda ingin mencari ketenangan, masuk ke sini, beli tiket. Sampai ke dalam, disuguhkan suara gemericik air, suara air terjun dan suara burung. Yang suara burung asli pun nggak ngerti itu suara apa. Suaranya diambil dari internet. Sampai di dalam ada terapis yang menterapi. Kelihatannya Anda tidak tenang, kata dia. Ya jelas orang di dalam depan iklan, Anda tidak tenang, mampir ke sini. Masuk, kok dia ngerti ya, saya nggak tenang. Ya jelas mampir. Anda kelihatannya stres, Anda perlu ketenangan. Pejamkan mata, tarik nafas panjang, tarik lebih dalam, tahan. Dia keluar dari bawah, suruh tahan. Suatu ketika saya sampai di kantor sebelum keluar dari PNS. Datangnya terlalu cepat, jam 7 sudah sampai karena jalan lalu lintas lancar. Sampai di situ ada satu pegawai yang udah sampai duluan. Ustaz Somad, alhamdulillah, selama ini saya banyak mau ditanyakan tapi segan karena ada orang banyak. Ini mumpung masih berdua, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Kenapa nggak pas waktu di masjid? Segan Pak Ustaz, malu. Saya mau nanya ini 4 mata Pak Ustaz. Saya bilang jangan kan 4-3 pun bisa. Apa masalahnya? Apa masalahnya, saya bilang? Gini Pak Ustaz, saya ini Pak Ustaz, hati saya tenang sekali. Hatinya tenang. Ya pas kapan? Pas lagi dengar lagu dangdut Pak Ustaz. Pas lagi dengar dangdut tuh hati saya tenang sekali. Saya bilang itu ketenangan palsu yang datang dari setan. Karena setan mengirimkan signal-signal ketenangan. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur itu di sini, bukan di sini. Setan berbisiknya tidak di sini. Yang berbisik ke sini teman sama istri. Kalau yang berbisik di sini setan. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur sebelah yang mana? Kanan, kiri, atas, bawah. Sebelah kiri. Letaknya qalbu. Karena setan berbisik di qalbu. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya qalbu itulah yang diajak berzikir. Makanya orang berzikir itu biasanya pukulan lafaz Allahnya ke qalbu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagi yang belajar zikir thariqah. Bagi yang tidak berthariqah biasa aja. Ini kadang kita ikut zikir, ngelihat orang goyang kepala kita ikut. Allah, pas ditanya, kamu tadi goyang kepalanya? Iya. Goyang kemana? Embuh. Yang penting lihat orang goyang, saya goyang juga. Kenapa ke jantung? Jantung apa hati Pak Ustaz? Yang satu mengatakan kolbu itu jantung, yang satu mengatakan kolbu itu hati. Supaya mereka nggak kelahi, saya pakai dua-duanya, jantung hati. Dia berdegup dan berdetak. Inilah cuman pertanyaan yang bisa dijawab dokter dengan kalimat terakhir. Kenapa kita hidup? Karena darah mengalir. Kenapa darah mengalir? Karena jantung berdetak. Kenapa jantung berdetak? Habis, nggak bisa dijawab lagi. Ilmu dokter cuma sampai di situ. Jantung berdegup, berdetak, menyemprotkan darah dari jantung naik ke otak. Kalau jantung tidak sempurna karena darahnya kental. Kenapa darahnya kental? Karena makan minyak, santan minyak, gorengan minyak. Masukkan minyak ke dalam air, airnya jadi kental. Darah kita itu air. Kenapa jadi kental? Karena banyak gula. Minum teh manis gula, minum kopi pakai gula, makan roti pakai gula. Kenapa darah kita kental? Karena gandum, karena nasi. Makan roti gandum, makan nasi kental. Masukkan gandum, masukkan ke dalam air, air jadi kental. Karena darahnya kental, jantungnya cepat capek. Bagaimana supaya jantung gak capek?
makan pil pengencer darah. Dokter ngasih pil pengencer darah, darahnya encer, buah pinggangnya sakit. Namanya efek samping. Kenapa efek samping? Karena buah pinggangnya di samping. Kalau ke depan itu namanya efek depan. Jadi kalau mau darahnya lancar, jangan makan gula, jangan makan minyak, jangan makan gandum, jangan makan nasi, makan sayur-sayuran yang cair. Makanya kita ketemu sama orang-orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, makanan ada kepiting, ada soto, ada daging, cuman makan sayur. Kalau ditanya, nggak makan ini Pak, diet karbo. Oh kasihan, dari pagi sampai petang lembur, nggak pulang-pulang, dapat duit, malah cuman makan sayur. Mohon kalau kebetulan ada bapak ibu yang cuman makan sayur, jangan tersinggung. Saya nggak nyindir, saya nggak tahu siapa yang makan sayur. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Meninggal bukan karena ceramah saya, karena memang ajalnya sudah sampai. Makanya kata dokter, ini bukan salah kolesterol, ini bukan salah kambing, tapi salah pola makan. Kalau gara-gara kambing itu orang bisa mati, saya sudah lama mati, saya selalu makan kambing. Tadi malam dikasih kiai makan sop kambing. Sebelum sampai dikasih sama Ustadz Marwazi, senior saya di Mesir, mampir dari Juanda airport, berhenti makan kambing. Saya bilang, yang mana rumah makannya? Yang depan. Alhamdulillah, untung nggak yang di kanan. Karena yang di kanan saya lihat soto Bang Soman. Untung dibawa ke depan. Masa makan soto sendiri? Jadi kita disuruh tenang dengan zikir. Itulah kenapa bangun tidur langsung zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk ke toilet juga zikir. Untung saya dikasih tahu mana toiletnya sebelum saya nanya di rumah Sohibul Bait. Sampai di kamar saya bingung mana toiletnya. Kasih tahu Ustaz Somad, ini toilet. Oh, saya kan profesor, nggak mungkin nanya. Ini toilet. Alhamdulillah. Langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selama di toilet nggak boleh zikir. Walaupun alim, walaupun kiai, nggak boleh zikir di toilet. Mentang-mentang subhanallah walhamdulillah, nggak boleh. Tapi zikirnya di dalam, nggak bunyi, nggak bersuara. Maka keluar dari toilet minta ampun sama Allah, kaki kiri. Ghufranaka, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa keluar dari toilet minta ampun? Memangnya tadi ada tanda tangan korupsi haram di toilet? Kenapa selama di toilet minta ampun? Dosa apa yang dia lakukan? Dosanya lisannya tidak berzikir. Maka dia katakan ghufranaka, minta ampun. Sebelum ketemu sama jamaah, lihat dulu wajah di cermin, berzikir. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Waktu kosong jangan sampai hampa, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berzikir itu waktu kosong. Sekarang banyak orang pas lagi ngobrol ada kawan malah zikir. Kita pun segan mau nanya, sampean jenenge siapa? Zikir itu waktu kosong. Pas orang lagi ada kita ngobrol. Ini sekarang orang terbalik, sengaja dipasang pas lagi ada orang zikir, pas lagi nggak ada orang main game. Apa ini? Ini lagi ada orang ya kita ngobrol, silaturahim. Tapi Pak Ustadz kita nggak berzikir, zikirnya di dalam, nggak bunyi, nggak bersuara.
Pas lagi bawa motor, nggak ada orang, ya berzikir. Saya salut ngelihat orang di lampu merah masih sempat berzikir. Saya lihat di samping, Allah Akbar, dia zikir waktu pun di lampu merah zikir. Terus lama-lama saya lihat, rupanya ada handphone di balik helm. Ngobrol. Kalau saya lagi bawa motor, saya berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz sering bawa motor? Iya. Kalau saya lagi pulang di Pekanbaru, saya bawa motor. Datang dari sebelah, saya pakai helm biar. Ustaz Somad ya? Mirip, saya bilang. Zikir. Kenapa kita pas naik motor zikir? Nauzubillah, su'ul khatimah. Naik motor itu kan dua kemungkinan. Kalau nggak nabrak, ditabrak orang. Kita udah jaga pelan, ditabrak orang dari belakang. Andai kita mati, matinya dalam keadaan zikir. Apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakaratul maut. Makanya zikir. Sampai zikir apa? Zikir saya tasbih Pak Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apik, mantap. Zikir kamu apa? Afdalul zikri la ilaha illallah. Bagus. Zikir kamu apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bagus. Zikir kamu apa? Zikir saya sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Zikir kamu? Saya kemarin Pak Ustaz ceramah Habib, kata Habib sholawat, kata Kiai istighfar, kata Ustaz subhanallah, kata ini baca Quran. Terus itulah, belum ada satupun yang saya coba. Kata guru saya Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau kamu bingung zikirnya akeh banget, maka kamu pilih yang pertama, bersihkan dulu, istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Setelah bersih, isi dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah salawat, dengan salawat itu kita dihantarkan Rasulullah menuju Allah, barulah afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.